Nah, cuman memang ulama berbeda dalam tarjihnya. Ada yang ikut qadim, ada yang ikut jadid. Nah ini. Tapi kalau air itu sedikit, walaupun mengalir sedikit, mengalir berubah sifatnya. Nah itu setahu saya hampir sepakat mereka bahwa air itu najis. Nah, bahwa air itu najis. Ini makanya di sini dibatasi. Yang dibicarakan adalah yaitu alma al-jari idza laqat kun najasa wa lam yatakhayyar ahad awsafi. Ini untuk air-air yang tidak berubah, yaitu dia punya sifatnya. Kita nggak bicarakan yang berubah, kita bicara yang tidak berubah. Yang kedua, di sini posisi saya tidak untuk mentarjih. Posisi saya duduk di sini tidak untuk mentarjih. Yang mana nih Beb? Yang qadim apa yang jadid? Posisi saya bukan di situ. Posisi saya saat ini adalah memperkenalkan bahwa dalam 3 persoalan ini, yaitu ada ulama yang ngambil qadim, ada ulama yang ngambil jadid. Semuanya ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, tahuriyatul ma'il musta'mal fi fardit taharah. Nah, jadi kita lihat di sini. Yaitu air yang mustakmal, yang sudah digantikan untuk fardut taharah, yaitu untuk furudut taharah, untuk taharah yang wajib. Nah ini ternyata para ulama dalam hal ini berbeda dalam menentukan sikap terhadap qadim dan jadid. Al-qadim mengatakan innahu tahur. Innahu tahur. Jadi al-qadim di sini sejalan dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah sampai saat ini pakai pendapat ini. Jadi jangan kaget waktu al-qadim Imam Syafi'i sepakat dengan pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berguru dengan salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Nah, itu salah satu guru Imam Syafi'i. Beliau itu sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau pendapat ini. Dan ketika di Irak, Imam Syafi'i ikut pendapat tersebut. Itu Al-Qadim. Tapi Al-Jadid, ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, beliau berpendapat innahu tahir ghair mutahhir. Sesungguhnya dia itu suci tapi tidak mensucikan. Nah untuk yang ini di Indonesia umumnya ambil yang qadim. Di Indonesia umumnya ambil yang jadid. Untuk yang ini di Indonesia umumnya pesantren-pesantren kita ngambil yang jadid. Tapi yang ikut mazhab Syafi'i di luar Indonesia tidak sedikit ngambil yang qadim. Jadi kalau suatu ketika kita ketemu orang ngaku mazhab Syafi'i, tapi ternyata dia berpendapat itu tetap suci mensucikan, tetap boleh dipakai buat berwudu, jangan langsung kita katakan wah ini ikut mazhab Abu Hanifah, dia bukan Syafi'i. Enggak, itu pendapat Imam Syafi'i fil qadim. Baik. Yang ketiga, taharatu batinil jildil madbub, yaitu kesucian bagian sebelah dalam kulit yang disamak. Jadi kulit kambing, kulit sapi umpamanya disamak. Nah ini jadi perbedaan pendapat. Ini yang suci luar dalam atau yang suci luarnya saja. Maksudnya luar daerah bulu, dalam itu daerah kulit yang semula nempel dengan daging. Nah di sini ini bagaimana? Yang di bagian dalam. Al-Qadim berpendapat innahu ghair tahir. Bagian dalam tetap tidak suci. Tapi Al-Jadid mengatakan innahu tahir kadahiri. Dia tetap suci seperti bagian luarnya. Nah di Indonesia umumnya pesantren-pesantren kiai-kiai kita ngambil yang jadid dalam soal ini. Tapi jangan kaget, sebagian ulama mazhab Syafi'i di negeri lain ada yang ambil qadim. Nah, jadi supaya kita tahu ini dua-duanya dari mazhab Imam Syafi'i. Nah kembali ke yang nomor 2 tadi, air wudu yang sudah digunakan untuk fardut taharah itu mustakmal dalam pendapat yang jadid. Dalam pendapat yang jadid. Tapi perlu saya singgung sejenak, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama
tentang air mustakmal, tentang ilah daripada air mustakmal, ilatnya. Kenapa air yang sudah digunakan untuk bersuci tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci? Kenapa? Nah, ulama berbeda pendapat dalam jawaban ilatnya. Sebagian mengatakan karena ta'adda bihil fard. Karena air itu sudah digunakan untuk yang wajib. Sebagian lagi ulama mengatakan tidak. Tapi karena ta'addat bihil ibadah. Karena sudah digunakan untuk ibadah, bukan digunakan untuk farad. Setiap farad pasti ibadah. Setiap ibadah belum tentu farad. Karena sunnah juga termasuk ibadah. Nah, lalu apa konsekuensi perbedaan ini? Konsekuensinya, perhatikan baik-baik. Kalau kita ikut yang pertama, ta'adda bihil farad, bahwa air itu sudah digunakan untuk yang wajib, berarti air yang kita gunakan untuk sunnah wudu itu tidak mustakmal. Boleh dipakai lagi buat bersuci. Yang gak boleh hanya yang farad. Yang farad yang mana saja? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu basuhlah mukamu. Muka itu farad. Wa aydiyakum, dan tanganmu sampai siku, itu farad. Jadi pada saat kita membasuh muka, air yang sudah dipakai buat basuh muka nggak boleh dipakai lagi buat berwudu. Karena muka farad, fardun min furudil wudu. Kemudian air yang sudah digunakan untuk basuh tangan dari ujung jari sampai ke siku itu juga farad, tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah, yaitu sebagian kepalamu, air yang sudah dipakai buat usap kepala. Nah, itu juga sudah mustakmal, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Nah, wa arjulakum, dan disuruh basuh kaki. Air yang sudah digunakan untuk membasuh kaki, mulai dari ujung kaki, ujung jari sampai kedua mata kaki, itu mustakmal, tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Selain itu, airnya tidak mustakmal. Berarti yang pertama kali kita basuh tangan kita sampai pergelangan tangan, itu belum mustakmal. Airnya masih boleh digunakan untuk berwudu. Begitu juga yang kita ke kumur, begitu juga yang kita istinsar, itu juga bukan fardu, sehingga masih boleh digunakan untuk berwudu. Jadi yang gak boleh lagi digunakan untuk bersuci adalah air yang sudah digunakan untuk furudul wudu. Itu pendapat yang pertama. Karena mereka katakan ilahnya adalah ta'adda bihil farad. Berarti untuk yang sunnah nggak ada mustakmal. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan ta'addat bihil ibadah. Air wudu itu nggak boleh digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk ibadah. Bersuci itu ibadah. Nah, kalau sudah digunakan untuk ibadah, nggak boleh digunakan untuk ibadah berikutnya. Nah, kalau ikut pendapat ini, maka air mustakmal dalam berwudu bukan hanya untuk yang farad, termasuk untuk yang sunnah. Jadi untuk yang sunnah sekalipun tetap tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Nah, mana pendapat yang terkuat? Yang muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ta'adda bihil farad, yang digunakan untuk yang wajib. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mengikut ta'adda bihil ibadah, karena sudah digunakan untuk ibadah. Nah, ini sangat terasa sekali pengaruh pendapat ini pada saat air kurang dari 2 kula. Kalau air banyak, air lebih dari 2 kula, perbedaan ini nggak kelihatan. Antara pendapat yang mengatakan ilatnya adalah ta'adda bihil farad, yang satu lagi ta'addat bihil ibadah. Kalau airnya banyak, nggak terasa perbedaannya. Tapi manakala airnya sedikit, baru kelihatan perbedaannya. Contoh, airnya cuma seember.
kurang dari 2 kula. Air seember kurang dari 2 kula. Nah, begitu air kurang dari 2 kula di air yang seember tadi, maka kalau kita ikut pendapat yang pertama, yang ilatnya adalah dipakai buat yang fardu, maka begitu kita ambil wudu, basuh tangan masih boleh di atas ember. Kobok aja ke kumur, bekas kumurnya jatuh lagi ke ember. Tetap air itu suci. Kita istintar di hidung, airnya jatuh lagi ke ember. Itu air tetap suci. Tapi begitu kita mau basuh muka, maka tangan ini yang jadi gayungnya, kita ambil itu air, nggak boleh di atas ember. Sebab begitu kita basuh muka kita di atas ember yang kurang dari 2 kula, airnya jatuh ke dalam ember, air tersebut bercampur dengan mustakmal, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Nah, jadi pertama dia boleh kobok. Kenapa boleh kobok? Karena sunnah. Kenapa boleh kumur di situ? Karena sunnah. Kenapa boleh istintak dan istintar di situ? Karena sunnah. Nah, jadi perhatikan. Nah, sekarang kedua, air cuman seember, saudara. Kemudian maju terus. Habib Ubaidillah, naam, Habib Umar Hanzalah, maju terus. Diisi, ada bagian-bagian yang kosong di depan. Enggak apa-apa, diisi aja langsung. Silakan. Silakan. Ya. Nah. Fadhal. Fadhal. Habib Umar Hanzalah, diisi yang kosong diisi. Nah, ini di sini ada dikasih tempat di tengah. Nah. Silakan. Shallu 'alan nabi. Nah, sekarang yang kedua, air seember. Kita pakai pendapat yang kedua, ta'addat bihil ibadah. Maka kalau kita pakai pendapat yang kedua, begitu mulai kita mau cuci tangan sampai pergelangan tangan, tidak boleh dikobok dalam ember. Walaupun itu sunnah. Begitu kita kobok dalam ember, air tersebut jadi mustakmal. Walaupun sunnah. Kenapa? Karena pendapat yang kedua mengatakan ta'addat bihil ibadah. Nah, jadi kalau kita ikut pendapat yang kedua, mau yang sunnah, mau yang wajib, nggak boleh dikobok dalam ember. Tapi kalau kita ikut pendapat yang pertama, yang sunnah boleh dikobok dalam ember. Nah, tangan kita cuci sampai pergelangan tangan boleh dalam ember. Nah, nanti begitu tangan sampai siku, itu yang nggak boleh dalam ember. Nah, itu mesti di luar ember. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang perlu kita ketahui daripada soal fardhu taharah, soal tahuriyatul ma. Nah, yang diperdebatkan di sini bukan itu. Ternyata di luar dari yang tadi kita cerita, ada pendapat qadim yang mengatakan bahwa air mustakmal tetap tahir mutahhir li ghairi. Tahirun li dzati, mutahhir li ghairi. Dia tetap suci dan mensucikan. Suci pada zatnya, dan dia bisa mensucikan daripada selainnya. Nah, ini pendapat qadim. Di Indonesia jarang dipakai ini yang qadim. Untuk ini biasanya dipakai yang jadid. Dan dalam yang jadid pun ilah yang biasa dipakai yaitu ta'adda bihil fard, bukan ta'addat bihil ibadah. Baik. Selesai masalah toharo. Jadi tolong diingat ada 3 perkara perbedaan qadim dan jadid. Ulama mazhab Syafi'i berbeda di dalam mentarjih. Sebagian ambil yang qadim, sebagian ambil yang jadid. Baik, sekarang yang kedua, dalam soal wudu. Tadi toharo secara umum, sekarang khusus tentang wudu. Termasuk yang membatalkan wudu. Perhatikan baik-baik. Nomor yang saya berikan dengan huruf Arab, ini sebetulnya bukan angka Arab ini. Ini yang sebelah kanan ini nih, yang kita kenal dengan angka Arab, sebetulnya itu al-arqam al-hindiyah. Itu sebetulnya angka-angka India. Nah, yang sebelah sana itu nomor kita kenal itu angka Inggris. Bukan, itu yang disebut angka Arab. Al-arqam al-arabiyah. Jadi Inggris nggak kenal itu arqam. Yang sebelah sana arqam arabiyah yang biasa dipakai di Indonesia. Yang sebelah sini al-arqam al-hindiyah.
Jadi terjadi pertukaran budaya. Akhirnya yang Arab pakai yang India, yang Arab pakai yang India. Tapi bangsa-bangsa di seluruh dunia pakai yang Arab. Hatta di Eropa pakai yang Arab. Hatta di Indonesia pakai yang Arab. Yang sebelah sana itu Arqam Arabiyah. Jadi orang Barat dulu nggak kenal angka begitu. Orang Barat kenalnya angka Romawi. Nah, angka Romawi 1 berdiri tegak, 2, 3, 4, kemudian ada V seperti ini. Nah, itu angka Romawi. Itu angkanya orang Barat. Itu angkanya orang Barat. Dan yang menariknya angka 0, dua-duanya yang temuin ulama. Ulama Islam berbangsa Arab. Yaitu kemarin sudah kita bahas. Siapa yang menemukan angka 0? Siapa? Ada kemarin sudah kita bahas. Nah, lupa. Coba lihat siapa yang menemukan angka 0. Paling atas sekali. Nah, Guarismu itu bahasa Inggrisnya. Orang Arab bilang apa? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Itu yang menemukan angka 0. Baik 0 titik maupun 0 bulat. Jadi 0 itu kan kalau pakai angka yang sebelah sana 0-nya bulat. Kalau pakai yang ini 0-nya titik. 0 titik atau 0 bulat. Dua-duanya Al-Khawarizmi yang temukan. Jadi 0 yang bulat didampingkan dengan Arqam Arabiyah. 0 yang titik didampingkan dengan Arqam Hindiyah. Nah, kenapa Arqam Hindiyah bisa digunakan oleh orang-orang Arab? Itu pertanda bahwa pertukaran budaya dulu yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa India sangat kuat, sangat kental. Karena ulama-ulama Islam dulu menyebar dari mulai dari mulai negeri-negeri Arab, kemudian masuk ke Persia, kemudian masuk terus sampai ke India. Dan India melahirkan ulama-ulama besar, luar biasa. Dulu India itu sultannya Islam, rajanya Islam yang mendirikan Taj Mahal. Jadi nggak ada itu dulu. Walaupun di India itu banyak Hindu dan lain sebagainya, Sultan India dulu itu Islam. India itu dulu dikuasai oleh umat Islam. Tunduk raja-raja Hindu dulu kepada umat Islam. Nah, jadi terjadi pertukaran budaya antara India dengan Arab begitu hebat sampai angka-angka India diambil oleh orang-orang Arab dan angka Arab digunakan oleh seluruh bangsa-bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita mulai. Jadi angka India yang sekarang digunakan oleh angka Arab, ini saya ingin tunjukkan nomor urut setiap slide. Sedangkan nomor yang sebelah sana itu nomor kumulatif, digabung dengan yang tadi. Tadi 3, sekarang 5, jadi berapa? 8. Nah, nomor urut di sana nomor urut kumulatif. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-masailul mukhtalafu fiha inda ta'arudil jadid wal qadim fil wudu. Yaitu masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama mazhab Syafi'i di dalam urusan qadim dan jadid yang terkait persoalan wudu. 1. Naumul musalli qa'iman aw raqi'an aw sajidan. Bagaimana kalau ada orang punya wudu, kemudian dia tidur sambil berdiri, atau tidur sambil ruku, atau tidur sambil sujud. Ini terjadi saat orang sholat, imamnya baca panjang. Nah, dia ngantuk, kan bisa tidur sambil berdiri. Ada gak yang begitu? Ada. Ini yang santri Ramadan kalau sholat tarawih ada gak yang begitu? Ada, asal jangan sampai jatuh aja. Nah kenapa? Karena memang kayak kita tarawih di markas syariat ini, 1,5 juz setiap tarawih tiap malam. 1,5 juz cukup panjang. Nah, jadi bukan nggak mungkin begitu orang sholat tahu-tahu. Nah, ini jadi pertanyaan, batal apa enggak wudunya? Al-qadim la yanqudul wudu. Nah, pendapat yang qadim tidak batal wudu. Pendapat yang jadid yanqudul wudu, batal wudunya. Nah, ini kira-kira yang di sini ngikut yang mana nih? Nah, ini ngikut karena udah tahu dalilnya lebih kuat apa karena hawa nafsu?
Iya, yang satu saya ikut kodim aja Beb. Kenapa? Habis saya tidur melulu. Itu namanya hawa nafsu itu. Jadi kalau mau ikut kodim jadid, pelajari dalilnya. Lihat mana dalilnya yang lebih kuat. Nah, posisi saya di sini bukan sedang mentarjih, bukan. Ini lagi memperkenalkan. Jadi ini yang diperdebatkan oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang, makanya di sini tidak disebut naumul mutawaddi, tidurnya orang wudu, tapi disebut naumul musalli, karena al musalli kan pasti punya wudu. Tapi kalau naumul mutawaddi, tidurnya orang yang berwudu, belum tentu dia lagi sholat. Jadi naumul musalli, jadi tidurnya orang yang sholat, otomatis dia punya wudu dalam keadaan dia diri atau ruku atau sujud. Ada yang ruku tidur? Hah? Ada yang ruku tidur? Hah? Bisa jadi kalau sholatnya sholat tasbih, kalau tasbihnya rukunya banyak, udah gitu ditambahin lagi sama imam. Bisa jadi kalau rukunya lama atau dia ngantuk berat. Taib, itulah yang pertama. Al-Qadim bilang tidak batal wudunya, Al-Jadid bilang batal wudunya. Ulama mazhab Syafi'i berbeda. Yang kedua, massa duburil adami, menyentuh kemaluan belakang manusia, dubur, tempat buang kotoran. Nah ini al-qadim layan kudul wudu. Pendapat lama mengatakan gak batal karena hadisnya man massa dzakar. Nah, bicaranya kelamin depan bukan belakang. Nah, jadi mereka mengatakan enggak batal wudu. Tapi al-jadid mengatakan yan kudul wudu. Nah, termasuk ini dubur walaupun dubur anak kecil. Jadi kalau ibu atau bapak nyebokin anaknya, dia sentuh duburnya, sedangkan si ibu atau si bapak punya wudu, maka wudunya batal menurut jadi. Tidak batal menurut qadim. 3. Aklu lahmil jazur, ay lahmul ibil. Jadi ada satu hadis Nabi menyatakan bahwa orang yang punya wudu kalau makan daging onta batal wudunya. Dan itu dulu berlaku di tengah sahabat. Tapi kemudian ada hadis lain, sahabat mengatakan akhirul amrin. Jadi ada dua urusan yang terakhir dilakukan oleh Nabi tidak batal, yaitu wudu karena makan daging onta. Jadi awalnya dulu batal. Nah, belakangan tidak batal. Tapi akhirnya ulama berbeda. Nah, di dalam persoalan ini al-qadim yang kudul wudu. Nah, ini dalam mazhab Imam Ahmad masih banyak yang pakai ini. Makan daging onta membatalkan wudu karena Imam Ahmad ikut yang qadim. Nah, tapi pendapat yang jadid la yan kudul wudu, tidak batal wudunya. Nah, ini khusus daging onta, bukan daging kambing, bukan daging ayam. Kalau daging ayam, daging kambing nggak ada yang perdebatkan. Ini khusus daging onta karena memang ada riwayatnya. Kemudian yang keempat, tarkut tartibi fil wudu. Bagaimana kalau orang berwudu tidak tertib? Al-Qadim mengatakan sah wudunya. Artinya tidak tertib, kaki sama tangan nggak tertib. Ada yang kaki dulu baru tangan. Nah, mestinya mana dulu? Tangan dulu, kaki belakangan. Nah, itu namanya tertib. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tarkut tertib, dia tidak tertib dalam berwudu? Fil qadim yasihul wudu. Dalam pendapat qadim, wudunya sah. Tapi fil jadid la yasihul wudu. Nah, saya mau tanya, di Indonesia yang populer yang mana? Al-jadid. Di Indonesia yang populer al-jadid. Nah, tapi jangan kaget kalau ada orang terkenal sebagai mazhab Syafi'i tapi pakai qadim, dia tidak meninggalkan mazhab Syafi'i. Dia tidak meninggalkan mazhab Syafi'i, hanya dia pakai yang qadim. Yang kelima, al-muwalat fil wudu. Al-muwalat berkesinambungan dalam berwudu, enggak putus-putus. Nah, bagaimana kalau ada orang wudunya putus-putus? Nah, dia wudu, umpamanya dia basuh mukanya dulu, dia duduk 5 menit, baru dia wudu. Tangannya, kemudian baru tangan, ada yang ajak ngobrol, dia ngobrol dulu. Nah, habis ngobrol nanti baru dia lanjutin lagi, dia usap kepalanya. Nah, habis usap kepalanya dia lihat anak kecil jatuh, diurusin dulu tuh anak.
Nah, habis udah rapi, tadi tinggal kaki doang. Nah, ini bagaimana kalau ngambil? Bisa terjadi. Oh, dia ambil wudhu, airnya keluarnya dikit-dikit. Nah, dia buka tuledeng kayak di sini kan begitu airnya. Dia buka tuledeng, enak wudhu, baru muka, airnya berhenti. Tutup lagi sebentar, tunggu 2 menit, buka, ada lagi tuh air. Nah, ini kan jadi enggak mualat. Nah, Al-Qadim mengatakan al-mualat fil wudu wajibah. Wajib ada mualat. Kalau orang ambil wudu terputus-putus tidak berkesinambungan, wudunya tidak sah. Tapi dalam jadid sunnah. Al-mualat sunnah. Lebih afdal kalau dia tidak terputus dalam berwudu. Tapi andai kata terputus dalam berwudu, wudunya tetap sah. Karena itu bukan kewajiban. Nah, inilah di dalam persoalan wudu. Jadi ini ada 5, tadi ada berapa? Ada 3. Berarti jumlahnya semua sudah 8. Sekarang kita masuk fit tayammum. Fit tayammum. Menyangkut mashul aidi, yaitu mengusap tangan. Al-Qadim al-iktifa bil kaffain. Cukup 2 telapak tangan yang ditayamumkan, enggak perlu, yaitu sampai siku. Itu qadim. Kalau al-jadid minal kaffain ilal mirfaqain. Jadi dari ujung dari kaf ini sampai kepada siku. Nah, jadi dua-duanya pendapat ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi ada yang cukup dengan kafain saja, tapi ada yang mengatakan harus sampai siku. Kalau mazhab Ahmad umumnya pakai yang qadim. Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i ada di Irak. Jadi pendapat qadim dalam mazhab Imam Syafi'i itu banyak sama dengan mazhab Hambali. Banyak sama dengan mazhab Hambali. Makanya tadi saya ingatkan, kalau ada ulama Syafi'iyah pakai yang qadim, jangan langsung dibilang ini mazhab Hambali nih. Ini bukan Syafi'i. Enggak. Dia tetap mazhab Syafi'i, hanya dia pakai yang qadim. Kemudian yang kedua, at-tayammum bir-ramal. Nah, qadim bilang yajuz, jadi telah yajuz. Apa itu ramal, saudara? Pasir. Pasir itu beda dengan tanah. Nah, bahkan para ulama Syafi'iyah juga berbeda tentang gubar. Gubar, ramal itu bukan tanah, bukan turab. Tayamum itu dengan turab. Turab itu tanah. Gubar itu debu yang terbang. Nah, makanya kalau ada yang berpendapat boleh dengan gubar, maka berarti kita tayamum dengan debu yang nempel di tembok boleh. Yang nempel di tembok itu gubar, bukan turab. Nah, kan tembok kan kadang-kadang kalau kita colek begitu ada bekas tanah kan. Nah, jadi tayamum di situ. Nah, yang mengatakan gubar, boleh dengan gubar, dia boleh dengan tembok yang berdebu. Tapi kalau yang mengatakan turab, enggak boleh. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i turab. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i turab. La gubar wala ramal. Bukan pasir, bukan juga yaitu gubar, bukan debu. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah lebih luas lagi. Apa saja yang berasal dari tanah boleh disentuh untuk tayamum. Nah, saya mau tanya, besi dari mana datangnya? Dari dalam mana? Dari langit atau dari bumi? Dari bumi. Emas, kemudian perunggu, perak, semua dari bumi. Jadi semua bahan-bahan yang datangnya dari bumi dalam mazhab Abu Hanifah boleh digunakan untuk tayamum. Makanya jangan kaget kalau ada orang tayamum di pesawat, dia pakai kursi yang di depan dia. Dikituin tuh kursinya, saudara. Karena dibilang tuh bahan-bahan semua dibuat dari tanah. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dhaif itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i dengan turab. Nah, tapi ada yang bantah. Tapi zaman Nabi para sahabat itu pernah tayamum dengan dinding rumah mereka. Nah, kenapa mazhab Syafi'i melarang? Jawabnya, dinding rumah sahabat terbuat dari tanah. Nah, dulu orang Arab dari apa bahannya? Dari tanah. Kalau Anda mau dibikin dinding, ya dindingnya dari tanah. Jangan dari semen. Semen sama tanah beda. Batu bata boleh.
Batu bata itu dari tanah. Kita hancurkan, kita ambil itu buat tayamum, boleh. Batu bata dari tanah. Atau kalau rumah itu rapat dibuat dari batu bata, yang dipegang terasa sekali itu tanahnya berhamburan, boleh. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu turab, la ghubar, wala ramal. Tapi sungguh pun begitu, dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara qadim dengan jadid dalam soal pasir. Dalam soal pasir. Nah, qadim mengatakan boleh, jadid mengatakan tidak boleh. Umumnya di Indonesia ambil yang jadid. Dalam soal ini banyak pesantren ambil yang jadid.